Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat dan juga simpatisan GKI Kediri. Berjumpa lagi di dalam sarapan, sapaan pengharapan. Sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah menganugerahkan kami kesehatan maupun juga keadaan sebagaimana kami ada saat ini, sehingga kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami ketenangan hati untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, bacaan kita diambil dari Mazmur pasal 46 ayat 11 sampai 12. Mazmur pasal 46 ayat 11 sampai 12. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada sarapan kali ini yaitu diam untuk bicara. Nah, Bapak Ibu sekalian, perubahan, ketidakpastian, serta berbagai situasi yang bergolak secara tidak terkendali tentu akan berpotensi dengan mudahnya untuk menghancurkan rasa aman kita sebagai manusia. Nah, dapatkah kemudian kita menemukan ketenangan batin yang membuat kita bisa tetap tinggal tenang di dalam situasi seperti ini? Nah, Mazmur 46 ini dimulai dengan ajakan kepada orang benar agar tidak marah atau iri terhadap orang fasik. Nah, mengapa orang benar tidak perlu marah atau iri kepada orang fasik? Di sana kalau kita baca lengkap ya dalam satu perikop. Pertama, walaupun orang fasik kelihatannya berjaya, mereka cepat atau lambat akan segera lenyap juga. Dan yang kedua, orang benar ada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, tapi di tengah pergolakan yang ada di sekitar kita, kok kita justru malah disuruh diam, gitu ya, di tengah keadaan melihat orang-orang fasik itu. Bukannya kita perlu bicara apa yang benar, bukannya kita perlu bertindak sesuatu. Nah, lantas apakah perintah untuk diam ini nampak berlebihan? Tidak, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel menemukan justru keberanian dan keyakinan ini di dalam Tuhan yang Maha Tinggi. Tuhan yang adalah pencipta alam semesta, yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa di seluruh muka bumi. Ia adalah tempat perlindungan, kekuatan, dan penolong yang sangat terbukti. Ia ada bersama-sama dengan mereka dan akan melindungi Yerusalem. Dia berkuasa atas alam semesta, nasib bangsa-bangsa, dan sejarah umat manusia. Ia dapat diandalkan bukan hanya pada waktu dan tempat tertentu, kekuasaannya melampaui kekuatan alam dan juga manusia. Dialah yang berkuasa atas bumi, gunung, laut, sungai, bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan, pemerintah-pemerintah, dan semuanya. Nah, umatnya lantas tidak perlu takut menghadapi perubahan apapun, baik yang berasal dari alam maupun juga situasi politik yang ada. Mereka memiliki keyakinan di dalam Allah. Nah, Tuhan pencipta alam semesta yang mengendalikan alam dan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya ada dan juga tinggal, bukan hanya bersama bangsa Israel, tapi juga bersama-sama dengan kita. Dan karena itu kita tidak perlu takut menghadapi berbagai perubahan dan ketidakpastian yang ada. Oleh karenanya, dengan terlebih dahulu diam, tenang, berdoa. Alih-alih kita mengutuki, mengumpat, menyimpulkan dengan sepihak dan lain sebagainya, Tuhan ingin kita untuk diam dulu, meminta hikmat Tuhan dulu, melalui doa, melalui firman-Nya. Barulah setelahnya, di sana kalau kita
baca di ayat yang 11 di sana perkataan Tuhan, lalu selanjutnya adalah perkataan manusia di ayat 12. Barulah setelahnya kita bisa bicara seperti yang di ayat 12, bahwa Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita. Sehingga pengakuan bahwa Tuhan beserta kita, kota benteng kita, itu bermula dari kesadaran penuh bahwa Tuhanlah Allah yang kita temukan saat kita dalam keadaan diam, tenang. Jadi berdiam diri di hadapan Tuhan di sini memiliki makna bersandar pada kekuatan Tuhan, percaya akan firman-Nya dan tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga bila nantinya ada yang perlu kita bicarakan, ada yang perlu kita katakan, ada yang perlu kita lakukan di tengah kondisi hidup yang tidak ideal, entah itu di tengah keluarga, pertemanan, lingkungan alam, masyarakat, pemerintahan, di dalam terang penyertaan Tuhan kita bisa berkata-kata dan berperilaku yang bermakna dan berdampak baik bagi kondisi yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai refleksi dari tema kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan sebuah puisi dari Djoko Pinurbo yang berjudul Ajarilah. Berikut puisinya. Ajarilah aku mendengarkan doa yang mendaraskan diri lewat cericit burung di awal pagi, ricik air di sela batu-batu kali, atau tetes bunyi dari keran bocor di kamar mandi. Ajarilah aku menjadi sunyi. Aku turah bicara, tapi tuna makna. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, ampuni kami ya Tuhan, jikalau di dalam kondisi kehidupan yang tidak ideal, kami seringkali tidak terlebih dahulu diam, melibatkan Tuhan, mendengar apa yang jadi hikmat dari Tuhan, tapi kami terburu-buru memperkatakan apa yang menurut kami itu hikmat Tuhan, padahal itu hikmat kedagingan kami sendiri, pemikiran kami sendiri. Kami juga mungkin sering bertindak sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Ampuni kami, ajari kami untuk menjadi sunyi terlebih dahulu, menjadi diam terlebih dahulu, berdoa tenang di hadapan-Mu dan memohon hikmat dari Engkau atas segala apa yang akan kami katakan, atas segala apa yang kami lakukan untuk kehidupan kami ke depannya. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, tolong teruslah menuntun dan membersamai kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.